Tebingan di Kampung Pancagalih, Kelurahan Loji, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor longsor akibat hujan deras di wilayah tersebut. Selain itu, kondisi tanah yang sudah labil menjadi penyebab terjadinya longsor. Penyebab kejadian hujan deras dengan intensitas tinggi di wilayah tersebut dan kontur tanah yang labil, kata Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Teofilo Patrocinio Freitas. Adapun longsor itu terjadi sekitar pukul 17.45 waktu Indonesia Barat sore tadi. Longsor itu memiliki ketinggian sekitar 15 meter dengan lebar kurang lebih 12 meter. Mengakibatkan akses jalan setapak milik warga tidak bisa dilalui dan mengancam rumah milik Bapak Jahali Dihuni 2 kakak kepala keluarga, Red dengan 7 jiwa serta rumah milik Bapak Edi Wibowo Dihuni 2 kakak dengan 4 jiwa, jelasnya. Tim Truk PBBPBD Kota Bogor sudah melakukan asesmen di lokasi kejadian. Untuk sementara, longsoran ditutup terpal agar tidak meluas. Asesmen dan pemasangan terpal sudah selesai dilakukan, pungkasnya. Di samping itu, sebuah bus mengalami kecelakaan di Tanjakan Selarong, Jalur Puncak, Kabupaten Bogor saat hujan deras. Seorang penumpang terluka dalam kecelakaan itu. 2 pohon di Kota Bogor juga tumbang akibat hujan deras disertai angin kencang di wilayah tersebut. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini. Korban tewas longsor perkemahan ilegal di Batangkali, Malaysia bertambah. Kini jumlah korban yang tewas berjumlah 24 orang. Dilansir dari AFP, pihak berwenang mengatakan korban tewas meningkat menjadi 24 orang. Petugas penyelamat menemukan korban saat menyusuri medan berlumpur untuk mencari yang selamat dan tewas. Diketahui, 9 orang masih hilang usai tanah longsor terjadi pada dini hari. Lokasi longsir merupakan pertanian organik dekat pusat kota Batangkali, di luar ibu kota Kuala Lumpur. Direktur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Negara bagian Selangor Norazam, Khamis, mengatakan kemungkinan kecil menemukan korban selamat di lumpur dan puing-puing sehari setelah bencana. Pejabat mengatakan lebih dari 90 orang berada di lokasi longsor. Mereka sedang tidur di tempat perkemahan dekat resor Kasino Pegunungan ketika longsor terjadi. Pihak berwenang mengatakan 61 orang telah ditemukan selamat atau diselamatkan. Pihak berwenang menyebut peternakan itu tidak memiliki izin untuk menjalankan tempat perkemahan dan operatornya akan dihukum jika diketahui melanggar hukum. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengunjungi daerah itu Jumat malam dan mengatakan bantuan keuangan akan diberikan kepada keluarga korban tewas atau terluka dalam bencana tersebut. Menteri Negara Bagian Selangor Amiruddin Sari tweetit bahwa semua tempat piknik dan berkemah di negara bagiannya akan ditutup selama seminggu. Berita top 3 dunia adalah longsor di Genting Malaysia menyebabkan puluhan orang hilang dan 8 tewas. Korban tewas termasuk anak-anak. Berita top 3 dunia kedua adalah Eropa yang sepakat menambah bantuan untuk Ukraina dan mengganjar sanksi lebih ke Rusia. Terakhir dari top 3 dunia adalah Rusia yang telah menyiapkan perang jangka panjang ke Ukraina. Berikut berita selengkapnya. Badan Penanggulangan Bencana Nasional Malaysia mengatakan 8 orang tewas setelah tanah longsor melanda sebuah perkemahan di dekat dataran tinggi Genting atau Genting Highlands, negara bagian Selangor. Kantor berita bernama melaporkan bahwa seorang anak termasuk di antara korban tewas. Menurut data pemerintah, pada pukul 9.15 waktu setempat sebanyak 7 orang dilaporkan terluka dan 53 ditemukan selamat. Departemen Pemadam Kebakaran Malaysia sebelumnya mengatakan 51 masih hilang dari total 79 orang yang terjebak dalam tanah longsor. Bencana ini terjadi di sebuah perkemahan dekat jalan raya dan dekat peternakan organik ayah di Gotong Jaya. Direktur Departemen Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Selangor Norazam Khamis mengatakan petugas pemadam kebakaran mulai tiba di lokasi sekitar pukul 3 setelah menerima panggilan darurat pada pukul 2.24. Misi pencarian dan penyelamatan korban sedang dilakukan dengan tim Storm Special Tactical Operation and Rescue Team of Malaysia, ujarnya menanggapi pertanyaan bernama. Pasukan Pertahanan Sipil Malaysia juga men-tweet foto-foto tim khusus PASPA dan Departemen Selangor yang bergabung dalam operasi pencarian dan penyelamatan. Norazam mengatakan tanah longsor jatuh dari perkiraan ketinggian 30 meter di atas perkemahan, dan menutupi area seluas sekitar 0,4 hektar. Dataran tinggi Genting adalah daerah perbukitan yang populer di Kabupaten Batangkali, sebelah utara ibu kota.
Selangor adalah negara bagian paling makmur di negara itu dan pernah mengalami tanah longsor sebelumnya, sering dikaitkan dengan pembukaan hutan dan lahan. Wilayah ini sedang musim hujan tetapi tidak ada hujan lebat atau gempa bumi yang tercatat dalam semalam. Setahun yang lalu, sekitar 21.000 orang mengungsi akibat banjir akibat hujan deras di 7 negara bagian di seluruh negeri. Uni Eropa sepakat memberikan bantuan 18 miliar euro atau hampir 300 triliun rupiah ke Ukraina tahun depan dan menjatuhkan lebih banyak sanksi kepada Rusia. UE juga bersiap membatasi harga gas alam dan menopang industrinya. Kesepakatan diambil dalam KTT Uni Eropa, Kamis malam di Brussels, setelah Polandia menarik keberatan di menit-menit terakhir terhadap pajak perusahaan minimum global, membuka blokir paket perjanjian terkait yang mencakup pinjaman ke Ukraina. Seperti yang diprediksi oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bahwa bulan-bulan mendatang akan lebih sulit bagi negaranya, Kanselir Jerman Olaf Scholz menjanjikan lebih banyak bantuan. Tekad bersama kami untuk mendukung Ukraina secara politik, finansial, militer, dan di bidang kemanusiaan selama diperlukan tetap tidak terputus, kata Scholz setelah pembicaraan di antara 27 pemimpin nasional Uni Eropa di Brussels. Menteri Keuangan AS Janet Yellen dalam pernyataan tertulis memuji perjanjian pajak minimum global. Perjanjian bersejarah ini membantu menyamakan kedudukan bagi bisnis AS sekaligus melindungi pekerja AS, kata Yellen. KTT tersebut mengakhiri tahun yang penuh gejolak yang membuat UE semakin dekat untuk mendukung Ukraina tetapi sering kesulitan untuk menyetujui seberapa besar tekanan yang harus diberikan pada Moskow. Namun pada hari Kamis, para pemimpin Uni Eropa juga menyetujui paket sanksi ke-9 terhadap Moskow untuk memasukkan hampir 200 orang lagi ke dalam daftar hitam dan melarang investasi di industri pertambangan Rusia. Keputusan, yang membutuhkan kebulatan suara, dibuat setelah Polandia dan Lituania memperingatkan bahwa usulan pengecualian untuk ketahanan pangan mungkin menguntungkan oligarki Rusia dalam bisnis pupuk. Setelah banyak ketidaksepakatan sepanjang tahun, UE juga tampaknya sepakat tentang cara membatasi harga gas, dan para pemimpin memberi tugas kepada menteri mereka untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Bahkan Scholz, yang telah memimpin penentangan terhadap intervensi pasar semacam itu, mengharapkan kesepakatan akhir saat itu.